welcome to podcast kelas 11 bareng aku Vivi Antan Indra Faiza. Nah, hari ini kita berdua bakal membicarakan tentang soal pencemaran air dan penebangan liar. Sadar nggak sih kalau sungai, laut, dan danau yang di sekitar kita sudah banyak tercemar? Sadar banget sih, karena emang sungai di sekitar kita sendiri aja juga mulai keruh gitu. Betul banget. Pencemaran air juga sudah jadi hal yang umum. Bahkan kota kita juga banyak masalah air. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita panggil dulu narasumber kita. Wow, ada siapa nih di sini? Ada Kak Yusnita dari 1154. Kepada Kak Yusnita dipersilakan. Hai semua, perkenalkan saya Yusnita Rahmania, bisa dipanggil Yus atau Yusnita dari kelas 1154. Di sini saya sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2021-2022 SMA Negeri 2 Bandung. Nah, gimana nih kabarnya Kak Yus? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, yes. Alhamdulillah deh kalau kabarnya baik. Nah, jadi sebelumnya makasih udah datang ke sini buat kita jadi narasumber, kita ajak ngobrol-ngobrol bareng tentang lingkungan kita sendiri. Nah, tadi aku sama Danan juga udah ngobrolin nih tentang pencemaran air. Nah, masalah ini kan juga udah umum banget. Menurut Kak Yus sendiri, asalnya pencemaran air ini dari mana? Ya seperti yang kita tahu ya, dari lingkungan sekitar kita aja deh. Kan ini tuh dari pertama ya, mungkin bisa dari limbah pabrik yang sebelum dibuang ke sungai itu nggak diolah, jadi langsung dibuang semua gitu ke sungai. Terus yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah di sungai. Ya itu sih poin utama. Nah, di kota sendiri kita juga ada Sungai Berantas yang udah mulai tercemar oleh zat-zat seperti yang Kak Yus sebutkan. Nah, Iya. tapi sungai ini tuh dibuat bahan baku air minum di PDAM Surabaya. Menurut Kak Yus gimana tuh? Ya gini deh, kan kita sebagai manusia, terus kita itu minum air yang dari limbah, sedangkan tubuh kita itu tidak bisa menerima hal-hal yang sudah buruk kan. Bisa jadi kesehatan kita nanti yang jadi akibatnya, taruhannya lah. Ya entah itu dalam jangka pendek atau lebih pastinya jangka panjang. Itu pasti banyak. Bisa dari cacat, kelumpuhan, bisa sampai kematian juga. Itu sih. Tapi manusianya juga gak sadar gitu loh. Mereka itu cuma mau dimengerti tapi nggak mau mengerti. Kayak seolah-olah lingkungan harus mengerti kita, tapi kita nggak mau mengerti lingkungan. Giliran lingkungan udah marah, timbul bencana alam, mereka bilang, oh Tuhan, mengapa itu terjadi kepada kita? Kayak apa banget gitu, nggak mau sadar. Nah, kalau Kak Yusni bisa berikan solusi nggak untuk generasi milenial agar tidak terjadi pencemaran air? Dimulai dari langkah pertama mungkin ya, ini mungkin gampang banget sih dilakuin. Kayak kita bikin penyuluhan ke masyarakat agar ya pertama nggak buang sampah ke sungai. Mungkin kita bisa ngumpulin itu sampah jadi satu, didaur ulang, bisa dipilah-pilah gitulah intinya. Terus mau buang limbah pabrik tadi ke sungai ini bisa disaring dulu ya sebelum dibuang, karena dampaknya ini loh bisa ke anak cucu kita. Mungkin sekarang nggak kelihatan ya dampaknya, mungkin beberapa tahun lagi giliran anak cucu kita hidup di buminya udah rusak banget. Itu sih dari saya. Nah, selain masalah pencemaran air, ada satu lagi masalah yang udah umum di sekitar kita. Salah satunya adalah penebangan liar. Nah, kalau di kota kita sendiri, kita ambil contoh kejadian November tahun lalu yang banjir bandang di kota kita. Nah, menurut Kak Yus, ada nggak sih hubungannya antara banjir bandang itu sendiri sama penebangan liar? Kalau menurut saya itu pastinya ada ya, apalagi itu banjir bandang yang akibatnya itu nggak hanya buat manusianya sendiri, seperti rumah mereka rusak, lahan-lahan ini juga rusak, bahkan hewan ternak pun ikut kan itu hanyut sama banjir. Nah, itu juga salah satu akibat dari penebangan liar
yang harusnya kita penebangan liar itu dipilih-pilih mana pohon yang bisa untuk ditebang, mana pohon yang masih belum bisa ditebang. Itu karena akar dari pohon tersebut itu menampung air hujan yang turun dari langit kan, agar airnya itu nggak langsung meluncur ke bawah yang bisa mengakibatkan banjir itu. Jadi pastinya ada hubungannya, apalagi karena pohon tersebut dipotong, jadi kan nggak ada resapan. Jadi tadi itu airnya langsung turun. Jadi kalau menurut Kak Yus nih, apa untuk reboisasi itu perlu dilakukan atau enggak? Perlu banget digalakkan. Karena dengan reboisasi itu kan bisa menumbuhkan pohon lagi. Jadi yang awalnya resapannya hilang, bisa ada lagi. Ada akar yang bisa menampung air tadi. Yang harusnya airnya langsung turun, jadinya kan bisa keserap lagi kan tuh. Jadinya bisa minimalisir adanya banjir bandang tadi. Nah itu aja sih, kayak di kota kita kan juga ada itu, dan satu nama satu pohon yang dari tahun ke tahun udah ada gitu kan. Itu bagus banget, dari awalnya yang lahan kita gundul, itu bisa ditanemin lagi sama pohon-pohon tersebut. Jadi yang ya jadi hijau kembali gitu. Oke. Gimana nih guys, podcast dari kelas 10-1 dan apa? Intinya adalah kita harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran air dan sungai bandang, agar lingkungan kita itu menjadi bersih lagi. Ya sama ada pesan nih, kayak kita itu jangan maunya dimengerti, kita juga harus mengerti lingkungan. Jangan kita itu ngapa-ngapain lingkungan, harusnya lingkungan yang mengerti kita. Padahal harusnya itu kita yang merawat, menjaga, menyayangi lingkungan tersebut, bukan malah kebalikannya. Jadi apa yang kita tanam di hari ini akan kita tuai dari esok. Jadi lebih baik kita menanam kebaikan kan daripada kita menanam keburukan. Yaitu juga itu tadi sih yang kita harus mau mengerti lingkungan, bukan lingkungan yang harus mengerti kita. Jangan giliran lingkungan udah marah kita minta-minta ke Tuhan, nanya-nanya kenapa ini terjadi gitu. Nah, selanjutnya makasih Kak Ayu sudah mau datang ke sini sekali lagi. Makasih banget. Dan saatnya untuk kami berdua pamit undur diri. See you. See you. Hai teman-teman generasi milenial, mari kita menyayangi bumi mulai dari diri sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan dan merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Jadilah pemuda yang berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita. Perbaiki yang rusak, rawat yang masih ada. Terima kasih. Wes, si dulu. Wes. Oh ya dikerjain di sini. Biar di sini dikerjain di dong. Lihat di sini hari di situ dari Mau ini enggak belum? ya Allah coba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Kemal Muhammad Diansyah dan teman saya di sebelah saya yaitu Destia Desi Amelia. Podcast 10.2 kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah murid dari Busin Naro selaku wali kelas dari 10.2 dan beliau juga yang mendesain dan mengerjakan panggung budaya di SMA Negeri 2 Batu pada tahun 2015 dan nama beliau adalah Pak Waryaji. Nah, mungkin biar komunikasi kita lebih enak, kita manggilnya Pak Waryaji ini apa nih? Kakak aja, lebih bersahabat. Kakak, lebih bersahabat, siap. Nah, bagaimana kabarnya nih? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu untuk kegiatan sehari-hari, kakak ini sedang apa? Sekarang ini lagi ngapain? Mungkin dalam waktu dekat? Ya, landscape ya kerjanya. Biasanya kalau tidak ada musim corona seperti ini, biasanya itu kerja di ke perumahan-perumahan yang lain, mengerjakan dekor, tebing, dan taman. Terus kalau menurut kakak sendiri nih, kondisi Kota Batu saat ini gimana? Mungkin pandeminya atau cuacanya? Kalau saat ini menurut kakak cuaca itu bagus, cerah. Ya. Cuma hanya kita, mungkin adik-adik juga tahu, mungkin saat ini kita sedang mendapat musibah yaitu COVID ya, pandemi COVID-19. Apalagi ada varian baru, Omikron. 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 Ya. Itu menurut kami juga ada mungkin kita harus menjaga kesehatan itu aja dan pasrah bertawakal kepada Gusti Allah, itu sudah sehat ya. Kalau dari udaranya sendiri mungkin sama apa enggak kayak Mungkin dulu? kalau udara menurut kakak ada perubahan sedikit. Kalau dulu itu sangat sejuk dan dingin, sekarang mulai panas. Penyebabnya apa, Kak? Mungkin kalau ngetrennya itu apa, pemanasan global ya. Iya. Mungkin karena banyak bangunan. Kalau dulu kan jarang. Dulu usia kakak itu waktu itu masih rindu, tidak terlalu banyak taman wisata. Sekarang banyak taman wisata. Mungkin itu. Sekarang proyek kita kedua ini temanya itu peduliku untuk guru-guru. Jadi ada kayak pembahasan tentang taman dan lingkungan. Dan menurut kakak sendiri, penataan taman yang bagus itu seperti apa? Kita melihat yang sebenarnya. Yang kita hadapi itu perumahan, taman wisata, apa sekolah. Kalau yang kita hadapi itu taman perumahan, kita yang melihat dari ciri-ciri perumahan. Misal perumahan sekarang itu yang banyak kan minimalis ya, minimalis. Terus ada Mediterania, ada tropis. Kita sesuaikan dari karakter dari sekolah. Kalau taman wisata juga, taman wisata itu sifatnya alam, natural, apa bikinan. Seperti Jatimbar itu kan bikinan inovatif. Jadi kita sesuaikan dengan karakter-karakter yang ada di situ. Terus pendekorannya. Kalau kita membuat taman yang seperti di alam liar, sekarang kan banyak yang seperti wisata di alam. Terus ada yang taman bunga, BFG itu ada ya di Batu. Terus yang arah sana itu juga ada. Itu menyesuaikan kultur dari alam. Kita hanya nambahi, kita hanya mempercantik, misal mengkontraskan. Misal di situ banyak yang hijau, kita harus berapa yang seceria mungkin. Karena di situ nanti objeknya untuk foto dan lain sebagainya harus kelihatan lebih cerah. Karena sudah ada background dari alam itu. Mungkin itu udah ada. Terus bagaimana cara agar kita itu selalu bisa menjaga dan merawat taman itu sendiri? Nah, itu berangkat dari kita sendiri. Kita benar-benar cinta kepada taman itu apa enggak? Yang penting itu tanaman dulu. Kita cinta pada tanaman. Memang dalam segi pembuatan taman atau landscape itu sangat mudah, tapi untuk merawat yang sangat sulit. Ya, itu ya. Kita harus paham dari karakter pohon tersebut, tanaman yang kita tanam. Baik dari pemeliharaan, penyiangan, pemupukan harus kita perhatikan. Mungkin itu. Kalau cara menjaga tanaman yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar itu apa bedanya? Oh beda. Iya.
Biasanya kalau di sekolah itu yang kakak tahu, biasanya kalau di sekolah kalian ada apa itu penjaga sekolah gitu ya. Iya. Penjaga sekolah. Biasanya pekerjaannya terfokus kepada penjaga sekolah untuk merawat taman. Alangkah baiknya di situ kita kerahkan atau kita tanamkan semua siswa itu cinta kepada tanaman. Kalau kita cinta kepada tanaman saling memiliki, akhirnya taman kita akan terpelihara. Kalau tidak tertanam jiwa seperti itu, akhirnya jelek. Akhirnya percuma kita bikin taman. Seperti itu. Iya, kalau menurut kakak sendiri, bagaimana sih kalau taman bisa disebut layak sebagai taman gitu? Biasanya kan ada kayak lahan aja gitu. Ya. Lihat kita satu, sebelum kita membuat taman harus memplanning dulu ya. Jangan sampai kita itu membuat taman biaya akeh, hasilnya nggak kayak taman gitu ya. Iya. Yang ada itu sekarang maaf di sekolah-sekolah itu banyak pot-pot bunga ya. Kalau dilihat itu kalau tidak terawat seperti orang jual pot ya. Nah itu. Nah kita coba kita desain. Kita melihat apa sini, memplanning dulu komposisinya gimana. Nah, taman yang kita misal adik-adik membuat taman, kita lihat kondisi halamannya dulu. Ada pohon besar enggak? Kalau ada pohon besar kita nggak usah pohon itu kita ganggu. Lebih baik atasnya itu kita manfaatkan, kita kasih pemanis. Nah seperti itu. Terus bagaimana cara memanfaatkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang di sekitar lingkungan? Nah itu harus kita pilah-pilah. Ada sampah organik dan anorganik. Kalau anorganik kan dari plastik, mungkin dari itu sudah tahu ya kan. Itu kita pilah seperti kardus apa itu kita sulap menjadi hasil karya. Entah kita membuat apa itu bingkai, foto atau figura untuk slogan-slogan itu bisa. Untuk yang seperti botol aqua itu kita sulap menjadi tempat-tempat pot bunga. Nanti kita desain arahnya kita kasih tanaman, kita tata yang rapi, namanya nanti taman vertical garden, vertical landscape. Nanti kita tata sedemikian rupa, kita tampilkan dengan bunga yang warna-warni. Ya, jadi bagaimana limbah itu di sekolah itu tidak sia-sia, karena bukan sekolah saja, mungkin kehidupan sebagai warga ya, peran utama yang paling merepotkan adalah sampah. Itu. Untuk sampah yang dari daun-daun mungkin di sekolah adik kan banyak ya, itu kita kumpulkan di bak tertentu, terus kita kasih larutan-larutan seperti EM4 atau pupuk urea, itu kita busukkan, langsung kita buat tambahan sampah untuk pupuk tanaman-tanaman bunga. Itu hasilnya bagus. Seperti itu. Untuk mencegah supaya sampah itu bisa teratasi. Selama ini tidak ada yang berpikir ke sana karena dianggap sampah itu suatu hal yang jijik. Jadi kita hilangkan hal seperti itu. Mungkin kembali ke kesadaran kita masing-masing. Nah, selanjutnya ini bagaimana cara kita agar meminimalisir untuk kita tidak memperbanyak sampah yang ada? Ya, itu kembali ke kita semua. Cara pola hidup kita. Karena apa? Semakin kita itu mengkonsumsi makanan atau apa saja yang sering pembungkusnya itu ada yang terurai dan tidak, itu kita semakin banyak untuk sampah. Sedangkan kalau kita makan yang paket-paket itu posisinya makanannya banyak, pembungkusnya kan kecil. Nah, kalau bungkusnya sih organik kita bisa manfaatkan, tapi kalau yang seperti plastik, bayangkan kalau setiap satuan itu dibungkus pakai plastik, semakin kita mengonsumsi semakin banyak sampahnya. Cara apa agar di Indonesia ini manusia-manusia selalu melakukan penghijauan agar bumi kita tetap sejuk dan tidak sering terjadinya bencana? Nah, itu menurut kami itu harus ada gerakan yang sifatnya itu bukan secara simbolik ya, harus gerakan nyata istilahnya. Kita harus benar-benar mengadakan penghijauan secara massal, jadi tepat sasaran. Nah selama ini penghijauan hanya di
diadakan itu waktu hanya formalitas saja berapa tahun sekali gitu ya. Sebenarnya itu bukan menjadi tanggung jawab Bapak Amara atau siapa, itu semua elemen masyarakat seperti kita sebenarnya harus bertanggung jawab untuk menghijaukan hutan. Karena apa? Sekarang kan banyak sekali orang-orang yang menebangi hutan. Iya, secara liar. Dan kota kita mesti rawan terjadi banjir. Seperti baru-baru ini yang terjadi di Kota Batu ya. Ya, di Nah, itu Bumiaji. ada Bumiaji itu. Itu sebenarnya jadi tanggung jawab kita bersama. Nah, mungkin penyebab banyak orang melakukan penghijauan di Indonesia apa? Ya, karena satu pembukaan lahan. Bukan. Hutan itu dijadikan pertanian gitu ya. Karena apa alasannya? Sekarang banyak sekali sudah pemukiman, padahal sudah yang dulu tempat itu sawah, tegalan yang produktif itu ditanami, sekarang kan jadi bangunan. Di bangunan akhirnya merambah ke hutan. Nah, di hutan juga demikian, karena terlalu banyaknya akhirnya tidak terbendung. Satu, perubahan secara fisik, panas ya, longsor, banjir itu kalau tidak tertata secara bagus. Mungkin untuk mengatasi itu mungkin dari orang-orang tertentu atau orang-orang ahli di bidang itu ada namanya untuk pencegahan itu teras iring yang membatasi. Dan saya itu fungsinya untuk menahan air-air. Nah, mungkin saran dari Kak Ji, kebijakan yang perlu diterapkan di Indonesia agar para perusak alam ini benar-benar jera. Hukum harus ditegakkan. Itu seberat-berat mungkin kalau bisa, karena itu kan merusak alam. Iya. Dari dampak perusahaan alam mungkin nanti orang-orang yang di bawah lereng-lereng hutan itu akan merasakan dampaknya, seperti kebanjiran atau kalau musim kemarau kekeringan. Itu harus ditegakkan, ada aturan hukum yang benar-benar kamu tidak boleh melakukan pelanggaran penerbangan seperti itu. Juga tempat-tempat wisata sekarang banyak yang berbasis gunung ya. Nah, itu juga harus ada aturan yang benar-benar kuat supaya tidak terjadi hal tersebut. Mungkin itu. Nah, bagaimana cara kita agar tetap melestarikan keindahan taman pada kalangan remaja atau pelajar? Ya, kembali lagi setiap individu ditanamkan rasa suka terhadap tanaman. Apa kalau kelas ini, sekolah ini ada tanamannya bagus, terus ada sanksi. Kalau memetik atau menginjak atau apa, itu ada sanksinya. Yang patut membuat sanksi ya termasuk kalian juga dari pihak sekolah. Dan bila kembali lagi ke semua, kita ingin sekolahan kita ini kelihatan asri, bagus, seperti itu. Sudah begitu saja. Terima kasih, kasih Kak Kak untuk Ji. waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke podcast Podcast. kita untuk proyek kedua kalinya ini. Terima kasih. Mungkin mohon dimakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi nih dengan tamu yang berbeda dari kalangan remaja yang kece-kece, generasi Z yang bernama Salma Raisa Ramadhani. Nah, kita ingin berbincang-bincang santai untuk membahas lingkungan bumi yang meresahkan banget katanya. Nah, selanjutnya bincang-bincang santai ini akan dilanjutkan dengan Marsha dan Salma Raisa. Hai Raisa, oke, hey. Halo Maya, mirip kayak artis. Oke. Perkenalkan, nama aku Marsha, bukan Marshanda, ya, Marsha saja. Nah, nih kan di akhir tahun kemarin nih, ya sudah banyak berita-berita bencana, bahkan banjir nih, udah banyak kali berulang kali. Nah, penyebab utama banjir itu apa sih?
Menurut aku sih ya, penyebab banjir kayak udah banyak banget ya. Kayak sampah yang dibuang sembarangan lah. Kayak contohnya kita di posting. Iya. Ditinggalkan tanpa kabar. Tapi dengan buang sampah yang sembarangan itu kan pasti yang buang mikirnya paling sepele gitu kan ya. Tapi dengan kesepelean itu ada dampak besar yang membuat kita menjadi resah. Bahkan sampah kecil pun itu bisa menyebabkan dampak besar banget. Banjir yang di Jakarta pernah kan sampai berminggu-minggu. Iya. Ya itu kasian banget warganya. Di Bandung itu setengah meter sampai rumah hancur. Kasian pisan nih. Ya makan jualan teteh yang kasian ya. Ya meskipun gak mesti buang sampah sembarangan di daratan, di lautan juga ada, di airan, di sungai paling banyak bukan? Ya benar banget. Pertama banyak di bendungan kan airnya ke sungai, nggak usah jauh-jauh di selokan di depan rumah kita kan juga banyak itu. Itu kadang nyalurnya ke sungai, nanti sungai nyalurnya ke laut ada ikan, ada ekosistem, dan nggak bisa membedakan yang mana makanan, yang mana yang bukan, dan kita pun ikan itu nanti kita konsumsi. Ya, sampah pun kita konsumsi. Jadi kayak seperti peribahasa yang pernah kita apapun yang kita tuai itu akan kembali ke diri kita sendiri. Seperti kita menanam biji semangka nih, kan nanti yang muncul semangka, nggak mungkin dong yang muncul apel. Bener banget. Nah, karena ada banyaknya masalah yang terjadi, kira-kira apakah ada solusi ya yang Kak Salma bisa berikan untuk teman-teman Audams sekecil apapun itu? Solusi sih kayaknya udah banyak ya, orang awam pun juga tahu. Kayak buang sampah pada tempatnya, kayak udah bosan nggak sih kayak ngingetin buang sampah pada tempatnya. Tapi kayak alangkah lebih baiknya kan jangan buang sampah aja, baik memilah atau memilih dulu sebelum dibuang. Dan dengan cara memilah dan memilih itu kita juga dapat meringankan pekerjaan orang yang mengangkut sampah. Kira-kira bisa dimanfaatkan apa saja ya dari sampah-sampah tersebut? Kerajinan yang dapat menghasilkan cuan. Ya, kayak buat tas dari kan di YouTube ada banyak tutorialnya kan untuk membuat sampah-sampah yang akan diubah menjadi tas. Nah itu kenapa orang nggak buat kayak tas itu kan lumayan dapat uang. Ya, sama orang tua bukan? Uang jajan pun nggak payah minta ke orang tua. Kita bisa menghasilkan sendiri. Nah, ya banget itu. Nah, kakak ada nggak sih motivasi buat orang-orang yang di luar sana yang untuk jaga lingkungan dari berbagai sampah-sampah yang berserakan? Nah, benar banget tuh. Dan juga karena adanya pandemi COVID kali ini, para remaja-remaja ini menjadi malas untuk menjaga lingkungan. Nah, kira-kira apakah ada motivasi dari Kak Salma untuk menjaga lingkungan? Ya, benar banget. Kalau motivasi sih ya yang seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya dan memilih sampah. Dan kan karena pandemi ini semua serba kayak online lah, internet gitu. Dengan sampah yang mudah atau yang susah diurai, dengan kekreatifan kita di kalangan remaja nih, pasti kan ada yang kreatif nih, yang aktif gitu, membuat kerajinan. Dan dengan kolaborasi antara sampah dengan internet itu kita bisa mendapatnya
cuan yang sangat menguntungkan, dan bukan dari aspek ekonomi aja, dari aspek lingkungan kan juga. Yes, ya, but you know. Ya, oke. Ya, udah tidak kerasa ini udah selesai aja, bahkan barusan aja kita berbincang-bincang ya. Terima kasih Kak Salma yang telah memberi kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat nih bagi kita semua, lingkungan. Ya, saya Masya dan saya Sabil. Kami berterima kasih kepada tamu kali ini yaitu Kak Salma. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Kita penonton. Ya, sudah selesai nih. Dan juga terima kasih ya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Alin, perwakilan dari kelas 10-4. Di perbincangan kali ini, aku akan sedikit membahas soal apa sih lingkungan itu. Hari ini aku ditemenin oleh teman aku yang super duper gemas. Dan gak cuman itu, dia adalah orang yang lumayan paham apa sih lingkungan itu. Untuk bisa diperkenalkan diri dulu. Halo guys, nama aku Dani. Aku masih seorang pelajar di salah satu SMA di Kota Batu, yaitu SMA Negeri 1 Batu kelas 12. Nah, hari ini aku dengan teman aku Alin ini akan membahas sedikit tentang lingkungan. Oke, menurut Mas Dani nih, apa sih faktor yang bisa membuat lingkungan kita ini menjadi kurang terawat? Dan menurut Mas Dani juga, kegiatan sehari-hari kita yang bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih terawat dan lebih bersih. Kalau ngomongin soal faktor-faktor yang dapat menyebabkan lingkungan kurang terawat sih sebetulnya banyak banget guys. Tapi sebagian besar disebabkan oleh manusianya sendiri. Karena di zaman sekarang ini masih banyak banget orang-orang yang masih minim kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Diambil contoh kayak orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau menggunakan barang-barang yang sekali pakai. Karena barang-barang sekali pakai itu kalau menurut aku kayak malah nambah sampah. Dan kalau misalnya kita menggunakan barang yang bisa didaur ulang, bisa digunakan kembali, akan lebih efektif dan dapat menjaga kebersihan lingkungan. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sendiri bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan tidak membuang sampah sembarangan dan lebih memperhatikan sekitar dan lebih memperhatikan lingkungan dan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Dengan diawali dari diri kita, maka kita akan dapat mengajak dan memotivasi orang di sekitar kita untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Mas Dani. Untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini, mungkin ada 1 atau 2 patah kata dari Mas Dani untuk memotivasi atau pengennya Mas Dani untuk kedepannya buat lingkungan sekitar kita. Harapan aku untuk teman-teman semua dan teman-teman di luar sana agar lebih meningkatkan kesadaran diri kita masing-masing akan betapa pentingnya lingkungan yang bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mengawali semua itu, kita bisa lakukan mulai dari diri kita sendiri dan mulai mengajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih buat Mas Dani udah menyempatkan sedikit waktunya buat menjelaskan di sini sedikit soal lingkungan. Buat teman-teman semua, inget guys, kebersihan lingkungan itu penting banget. Dan kesadaran diri kita untuk menjaga lingkungan itu juga sangat penting banget. Itu semua datangnya dari diri kita sendiri. Oke guys, terima kasih buat yang udah menyimak video kita tadi. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.
Hai, apa kabar? Selamat datang di podcast kami kelas 15, yaitu tentang langkah generasi menyembuhkan bumi. Bersama aku Arinda, dan buat teman-teman di rumah yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah ya. Anyway, karena aku sendiri masih awam dan belum ngerti nih, jadi kita mengundang bintang tamu yang spesial banget tentunya. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Apa itu juga pertama kali podcast? Ya, aku juga pertama kali podcast ini ya Kak. Ini apa itu topik kita kan tentang langkah generasi melindungi bumi kan. Biasanya tuh kayak gini, topik kayak gini kurang diminati sama orang kan, apalagi ya apalagi kan sekarang teknologi yang pesat, teman-teman banyak yang menghiraukan lingkungan sekitar. Ya. Oke, kita langsung aja ngobrol ke topik kita itu ya Kak. Penggunaan masker di SMA 2 Batu ini udah sesuai dengan standar prokes belum sih? Kalau di SMA 2 sendiri itu, kalau menurut saya ya itu sudah cukup baik menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Seperti yang kita tahu, kita awal waktu masuk sekolah kita dicek suhu, cuci tangan, dan harus pakai masker. Pak Satpam sendiri juga selalu mengingatkan kalau misal ada teman-teman atau bahkan saya sendiri yang tidak pakai masker itu suruh pakai masker. Jadi kalau nggak pakai masker kita nggak boleh masuk ke SMA 2. Iya, sama yang bergerombol itu. Nah, pemakaian masker medis itu udah efektif banget sih. Efektif atau untuk mengurangi masker belum sih Kak? Masker medis itu yang saya tahu itu 1 kali pemakaian ya. Jadi kalau misal dikatakan mengurangi, saya masih nggak tahu ya pastinya karena saya juga orang awam. Iya. Tapi kalau keefektifan masker medis, saya lebih prefer ke masker medis dibandingkan ke masker yang lainnya. Kalau masker kain itu kan bisa dicuci, apa bedanya gitu? Kalau saya pakai sendiri kan masing-masing ada perbedaannya, baik kelebihan sama kekurangan. Kalau kelebihan masker medis itu lebih bisa melindungi. Kayak gimana ya, presentasinya lebih besar daripada masker kain. Dan tapi kekurangannya yaitu kalau masker medis kan digunakannya 1 kali, tapi kalau masker kain bisa dicuci berulang kali. Ya gitu. Tapi lebih efektif ke masker medis. Ya. Tapi kan kalau masker medis itu kan lebih banyak menyebabkan pencemaran gitu. Iya. Gimana ya, masker medis itu kan kalau digolongkan ke sampah organik maupun anorganik itu kan saya juga nggak tahu. Saya cari-cari informasi, ternyata masker itu limbah medis tersendiri. Dan mungkin sebagai orang awam kita masih biasanya buang sembarangan gitu lah, nggak lihat. Nah itu mungkin menjadi salah satu indikator pencemarannya sih. Oh, jadi yang bisa memicu itu ya itu. Ya, kesadaran orang-orang sekitar. Ya, memerlukan kesadaran. Iya. Tanggapan Kak Vito tentang penggunaan masker sekali pakai karena dibuang sembarangan itu merusak gitu nggak sih? Ya. Merusak sih, kan namanya kan, ya namanya kan sampah kan, sudah sampah, sudah dipakai orang dan itu pemakaiannya cuma 1 kali. Kalau semisal kita buang sembarangan kan dampaknya nggak cuma ke lingkungan sekitar, tapi ke orang, ya ke semuanya. Ada yang tangan jahil terus dijual lagi. Nah, apalagi kan biasanya ada yang apa itu pelaku-pelaku yang mencuci atau enggak, nah dijual lagi gitu kan. Ya. Kaya banget kan nih. Kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi kalau membuang itu harus dirobek dulu, ya, terus dibuang ke tempat sampah yang lagi. Cara mengurangi penggunaan masker sekali pakai itu gimana sih? Kita pikir solusinya. Kalau alternatifnya ya kita pakai masker kain ya, tapi kalau bisa didobel. Double dengan masker medis. Ya, masker medis baru masker kain. Iya. Biar penggunaan masker medisnya pun nggak terlalu banyak. Jadi masker medis dicampur dengan masker kain efektif. Kalau menurut saya efektif, lebih bisa melindungi kita ya. Presentasinya lebih tinggi dari masker medis saja, apalagi masker kain. Nah itu bisa dicoba di rumah. Bisa dicoba. Jadi intinya skala polusi itu bisa kita cegah dari lingkungan yang bersih itu kan. Ya. Lingkungan bersih itu seperti apa menurut Kak Vito?
lingkungan yang bersih kan utamanya nggak ada sampah. Ya, kayak ada sampah. Ya, masih hijau. Nah. Udaranya masih segar. Nggak ada polusi. Iya. Terus jauh dari pemukiman kumuh sama pencemaran-pencemaran kayak pabrik, jalan raya itu kalau menurut saya sudah bersih. Iya. Menurut tanggapan Kak Vito nih, sekolah kita tuh udah termasuk dalam kategori sekolah yang bersih dan sehat atau belum sih Kak? Kalau menurut saya SMA 2 itu saya katakan bersih dan sehat karena apa? Kan mereka atau pihak sekolah itu menerapkan program kerja bahwa setiap siswa diharuskan untuk membersihkan kelas, utamanya sebelum kita pelajaran dimulai dan kadang-kadang juga setelah pelajaran dimulai. Jadi waktu pulang itu kita suruh bersihkan dulu baru boleh pulang. Ya berarti sekolah kita termasuk sekolah yang bersih. Ya? Sebelumnya nih Kak Vito kan pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Nah pasti dong berpengalaman banget menciptakan sekolah yang bersih dan sehat. Boleh di-share dong caranya yang pernah dilakuin supaya kita bisa termotivasi dari kegiatan yang dilakuin Kak Vito dan teman-teman sebelumnya. Kalau dari OSIS sendiri dulu waktu saya menjabat kelas 10 ada program kerja berupa bank sampah. Jadi setiap kelas itu kan waktu itu masih PTM. Nah, masih PTM itu kantin masih buka dan teman-teman kan kalau istirahat kan jajannya ke kantin. Nah, di situ di setiap kelas disediakan kayak keranjang ada kreseknya itu untuk membedakan yang anorganik atau yang bisa digunakan kembali. Iya. Jadi ya 3R gitu kan. Jadi teman-teman di situ itu mengumpulkan botol plastik Mika itu dijadikan satu dan itu ada hari di mana sampah itu dibawa ke greenhouse. Nanti ada nanti kalau nggak salah dapat uang sesuai itu ya kayak di kampung-kampung semestinya itu. Kayak di rumah. Iya. Terus kalau yang organik itu diapain? Kayak sisa makanan. Organik cuma disendirikan nanti ada apa itu? Iya ada truk sampah sendiri kalau organik. Oh, ada yang ngambil? Iya ada yang ngambil. Bagaimana sih langkah kita sebagai pelajar, apalagi kita generasi muda untuk ikut serta dalam kebersihan nih Kak, terutama di lingkungan sekolah? Untuk menjaga kebersihan sih kita harusnya sadar diri kan ya. Lingkungan juga butuh kita rawat, butuh kita lestarikan. Kalau menurut saya sih langkah yang bisa kita lakukan pertama kali ya membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekitar kelas, baik halaman atau teras-teras gitu. Terus juga mengurangi penggunaan barang-barang kayak organik yang udah gimana ya, yang udah busuk gitu kan. Biasanya teman-teman kalau makan kan diselipkan gitu, nggak di ya itu kadang-kadang baunya kan nggak enak. Terus bisa juga mendaur ulang kayak gimana ya, membuat kerajinan dari botol-botol bisa dibuat vas atau gimana gitu berdasarkan kreativitas masing-masing. Nah kan kadang itu ada sebagian nih ya, nggak semuanya, pasti sebagian itu yang kayak nggak acu terus batu terus apa itu kayak masih membuang sampah sembarangan gitu. Gimana ya, memang susah sih kalau berhadapan sama orang yang orang yang susah diatur. Tapi ya gimana ya, kan kalau semisal lingkungan kotor pun yang kena kan nggak satu orang. Kalau semisal dia aja yang kena kan kita ya nggak apa-apa kan ya, kita bodo amat orang dia nggak bisa diatur. Tapi kan kalau semisal nggak ada kan merugikannya semua, nggak dia doang gitu. Nah intinya tuh cuma kita itu butuh kesadaran diri doang sih ya. Pasti ada sih rasa males buat buang sampah, mager menjaga lingkungan gitu. Tapi kayak seharusnya seenggaknya itu kita sebagai generasi Z ini ya, bisa disebut generasi Z kan itu tuh harus punya kesadaran diri itu, kayak buang sampah aja, buang rasa malas kita supaya bumi itu bersih kan, karena bumi itu juga sebagian dari diri kita loh, jadi wajib banget itu kita jaga ya. Iya benar. Mungkin sebelum podcast kita tutup nih, ada yang mau disampaikan dari Kak Vito ke teman-teman atau? Untuk teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu, kita harus menjaga lingkungan sekitar, apalagi ini masih masa pandemi. Karena kalau lingkungan sekitar kita sehat, insya Allah kita akan terbebas dari segala jenis penyakit. Gitu aja. Ya kan, kalau bersih itu kan sebagian dari iman. Ya, apalagi Muslim. Iya. Aku mau ngasih sedikit kesimpulan nih. Dari
pelajar itu, kita tuh seorang pelajar kan, itu harus melestarikan lingkungan ya seperti yang Kak Vito kasih tahu kan tadi ya. Terutama kita tuh harus ada niat dan gak ada kata males tuh. Percaya banget kalau kita bisa menjaga lingkungan tuh. Apa salahnya sih kita mencoba dari sekarang, seperti nggak membuang sampah masker, dan jangan lupa tuh kalau kita mau membuang masker medis tuh ya, itu harus disobek gitu ya, disobek biar menghindari tangan jahil yang mau menjual lagi gitu. Sepertinya sampai sini saja ya podcastnya. Makasih banget loh buat Kak. Iya, terima kasih kembali buat sharing-sharingnya, pasti bermanfaat banget buat kita. Amin, amin, amin. Dan makasih juga buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Semoga kalian termotivasi untuk kedepannya. Sampai jumpa. Satu aksi mampu selamatkan bumi. Peduliku untuk bumiku. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, awesome people. Kita bertemu dalam podcast Ersik Asik Rutesik bikin asik. Podcast ini kita membahas banyak hal yang ada di seputar Audams. Bersama saya Ayu Nadia Dan saya Bidin Anggoro. Selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrolin sesuatu yang happening banget nih. Seperti lingkungan sekolah. Semenjak pandemi COVID-19, tiada tahun yang kita lalui dengan mudah. Pastinya banyak juga hal yang berubah. Mulai dari kebiasaan kita yang memulai aktivitas menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan. Bener banget nih Ayu, lately emang lagi happening banget dibahas tentang masalah lingkungan ini ya. Seperti yang kita tahu nih, mulai dari banjir yang melanda Bumiaji kemarin. Oleh karena itu, podcast kali ini kita akan ngobrol tentang lingkungan sekolah yang kebetulan rilis juga dengan tema proyek kita kali ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik peduliku untuk bumiku. Tahun baru, lingkungan baru, dan di sekolah yang baru dengan kebiasaan baru. Kebiasaan kita yang berbeda dengan datangnya virus COVID ini juga perlu kita imbangi dengan pengolahan konsumsi kita sehari-hari. Sejak datangnya COVID ini, kita lebih sering ada di rumah. Itu nggak menutup kemungkinan untuk kita mengkonsumsi sesuatu untuk kebutuhan hidup. Di luar dari itu semua, selama ini kita fokus kepada masalah kesehatan yang dimana itu sangat penting. Namun, timbunan sampah medis dan lonjakan sampah plastik menjadi masalah serius untuk lingkungan. Nah, Audams people, bagaimana dengan lingkungan sekolah? Kali ini kita kupas bagaimana sih keadaan sekolah bersama narasumber kita, yaitu Pak Hari Santoso SPD selaku koordinator Adiwiyata SMA Negeri 2 Batu. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Hari? Alhamdulillah sehat semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kita semua, dan semoga pandemi ini segera bebas dan kita bisa masuk sekolah lagi seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Wah, alhamdulillah sehat selalu ya Pak Hari. Iya, alhamdulillah. Pak Hari, kita mau nanya-nanya nih soal lingkungan sekitar kita Ya. di SMA 2 Batu ini. Pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak, bagaimana kondisi lingkungan secara umum masa pandemi ini? Apa ada perubahan lebih baik atau lebih buruk gitu Pak Hari? Terima kasih. Kalau kita lihat masalah lingkungan yang ada di sekolah selama pandemi, tentunya bukan lebih baik lagi. Ya. Lingkungannya itu bukan lebih baik lagi, tapi dibandingkan ketika kita dulu masuk PTN, itu lebih baik ketika kita masuk di PTN. Nah, mengapa demikian? Pertama, karena sekolah kita ya, ketika pandemi yang masuk kan hanya para TU saja dan petugas kebersihan saja. Ya. Dari petugas kebersihan itu, beliau itu hanya membersihkan pada bagian luarnya saja. Dan itu pun ya mungkin
tidak secara menyeluruh itu. Sedangkan yang ada di ruangan-ruangan itu saya lihat itu sangat karena tidak pernah dijamah sehingga tidak pernah tertangani, dan kebetulan tidak ada piket ya, tidak ada piket masuk anak-anak untuk membersihkan, sehingga keadaannya itu kurang baik lah ya, kurang bersih, kurang indah itu ya, masih banyak yang semrawut dan lain sebagainya itu akibat karena anak-anak ya tidak masuk. Nah, itu semua bisa berjalan dengan seperti semula, tentunya harus anak-anak harus masuk dulu dan semua nanti bisa bekerja dengan baik. Bagaimana caranya begitu ya, itu gambarannya ketika kita saat pandemi begitu ya. Jadi kebersihan hanya dilakukan oleh petugas kebersihan saja, tidak menyangkut secara keseluruhan. Akibatnya kurang maksimal lingkungan kita, meskipun dalam keadaan sepi ya, itu. Dan kita tahu luas lingkungan kita kan sangat banyak, dan petugas kebersihannya cuma beberapa orang ya. Jadi itu demikian jawaban saya, mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada adik-adik semua, anak-anakku semua ya, adik-adik, anak-anakku semuanya. Terima kasih itu. Nah, kalau tadi kan secara umum Pak, Iya. Kalau sekarang di lingkungan sekolah Pak, bagaimana keadaan lingkungan sekolah sebelum dan sesudah pandemi? Sebelum pandemi, ya. Sebelum pandemi dulu kita bisa sebelum pandemi. Ya. Sebelum pandemi kita akan masuk seperti biasa. Ketika kita masuk seperti biasa, ya, kegiatan kebersihan, terutama kebersihan dan perawatan lingkungan itu satu dilakukan oleh memang ada petugasnya sendiri, petugasnya sendiri, yaitu ada beberapa kru petugas kebersihan di sekolah kita. Kalau tidak salah di sekolah kita memiliki 5 atau 6 bapak-bapak untuk mengurusi khusus ini. Gitu. Itu pun terus kedua, ketika kita masuk, seluruh warga sekolah itu kan ikut dalam partisipasi bagaimana peduli terhadap lingkungan. Itu sudah harga mati semestinya ya. Harga mati, semua warga harus ikut. Sehingga tidak masalah kebersihan, masalah lingkungan ini tidak dibebankan kepada petugas kebersihan saja. Jadi ketika kita masuk, jadi harus kita tanggung jawab kita bersama kebersihan ini, ya, tanggung jawab kita bersama. Dan itu dilakukan oleh petugasnya sendiri, Bapak Ibu guru, TU dan siswa-siswanya. Ya, semua harus ada kesadaran masing-masing. Dan kebersihan kemungkinan ini membersihkan bagian-bagian luar itu utamanya. Dan anak-anak itu ya, anak-anak sebagai tanggung jawabnya itu membersihkan yang ada di ruangannya itu sendiri. Ya, kamu lihat aja ruang kelas kita itu berapa. Ya, rombelnya aja 30. Belum ruang-ruang lainnya. Sangat banyak sekali. Ya, kalau itu dibebankan kepada kebersihan tidak cukup. Oleh karena itu partisipasi dari seluruhnya, terutama siswa. Ya, siswa harus betul-betul peduli terhadap lingkungan yang ada kita. Sehingga ketika dulu di kelas-kelas itu ketika masuk ada piket, ya. Piket membersihkan kelas dan menata kelas. Ya, itu yang dibersihkan apa saja, mulai dari lantai, kaca, terus kolong-kolong yang ada di dalam meja itu harus bersih. Ya, sehingga kita sekolah itu terasa nyaman, itu loh. Itu ketika kita ke PTN, dan mudah-mudahan nanti ketika kita masuk nanti lagi ya seperti itu lagi, ya. Jadi berjalan. Kemudian bagian luar, ya, bagian luar nanti bapak kebersihan yang membersihkan, ya, yang menata taman dan lain sebagainya, ya. Dan pada saat-saat tertentu itu nanti anak-anak juga ikut membersihkan bagian luar itu. Jadi saling membantu karena kelas sekolah kita itu sangat luas, ya, sangat luas. Kalau tidak salah luasnya aja 1 hektar, ya, 10.000 meter. Dan itu harus bersih, harus indah, bagaimana itu harus begitu, ya. Itu
Dan Bapak Ibu guru serta pegawai-pegawai lain juga begitu, ya, ikut membantu dalam melakukan kebersihan lingkungan ini. Terus setelah adanya pandemi, ya, kan kita dilarang masuk, ya, kita dilarang masuk sehingga keadaannya ruang kelas yang biasanya itu sudah terbiasa itu dipikirkan oleh anak-anak tidak terurus oleh bagian kebersihan. Terus bagian ruang-ruang lain itu biasanya warga sekolah itu ikut tanggung jawab terhadap ruang-ruang itu, akhirnya tidak terurus sehingga kelihatan apa? Semrawut ketika pandemi. Ya kan? Kemudian bagian-bagian luar disiram beberapa kali sehingga nah, bagian kebersihan itu juga masuk. Dia membersihkan bagian tertentu, itu pun juga tidak cukup, ya. Ya masuk itu. Apalagi pada bagian-bagian belakang apa? Kamar mandi siswa karena sering tidak didatangi, siswanya tidak ada. Akhirnya juga apa? Airnya dikosongkan tidak isi. Ya, kalau diisi kan juga bahaya. Bahayanya apa? Diisi anaknya tidak ada, diisi penuh, akhirnya jadi sarang nyamuk. Akhirnya dikosongi. Dengan dikosongi dan tidak pernah tidak dibersihkan. Jadinya seperti itu, kurang baik. Jadi ketika pandemi ini betul-betul dalam proses kita peduli terhadap lingkungan itu kurang maksimal. Meskipun sudah kita lakukan. Begitu. Ya. Menurut pandangan Bapak, seperti apa lingkungan yang bersih dan sehat itu? Lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan bersih dan sehat itu ya pertama namanya bersih. Itu harus bebas dari berbagai macam sampah, ya. Baik sampah organik maupun sampah anorganik. Dan untuk membebaskan ini dari sampah, ini tidak boleh dipasrahkan atau ditanggungjawabkan kepada petugas kebersihan saja. Tapi harus semua warga sekolah ini harus punya kesadaran dan tanggung jawab bahwa ini lingkungan milik kita bersama. Harus ingat itu, lingkungan milik kita bersama. Dan kita hidup butuh lingkungan. Kita hidup butuh lingkungan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama bagaimana membentuk lingkungan kita itu jadi bersih, jadi indah, jadi berseri gitu loh. Ya. Lingkungan kalau tidak ada kita tidak masalah kok. Tetap bisa hidup, bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau dengan adanya kita, kadang malah jadi masalah. Ya, lingkungan jadi masalah. Kalau sudah jadi masalah, akhirnya mengenai manusianya itu sendiri. Iya apa enggak? Iya, Pak. Contoh yang baru kejadian di Kota Batu, ya, yang kejadian di Kota Batu itu banjir bandang. Ya. Andaikan orang-orang saudara-saudara kita itu tidak mengeksploitasi hutan-hutan yang ada di Panderman dan sekitarnya, ya, maka hutan sana tumbuh, air hujan itu bisa terserap semuanya dengan baik dan tidak akan terjadi longsor atau banjir bandang. Nah, itulah diskusi kita untuk hari ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Hari, terima kasih banyak ya Pak, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Wah, seru sekali ya diskusi kita hari ini. Kita dapat motivasi untuk menjaga kebersihan, merawat sekolah ini agar terhindar dari segala kerusakan, kekotoran gitu kan. Nah, karena kita harus menjaga kebersihan, karena kebersihan kan sebagian dari iman kan Mas. Ya. Sekali sekian dari kami, saya Bidin Anggoro dan rekan saya Ayu Nadia. Kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan teman-teman. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, selamat datang di podcast pertama kami, yaitu Podcast Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Arum Bunga Chandrawati dari kelas 10-7. Saya di sini akan menjadi host. Nah, tentunya saya tidak sendiri dong, saya ditemani oleh narasumber kita,
yaitu teman saya sendiri. Untuk Mas Devan dipersilahkan. Hai, perkenalkan nama saya Devan Fernando dari kelas 17 SMA Negeri 2 Batu. Mungkin bisa dijelaskan masalah apa sih yang sering Mas Devan lihat tentang lingkungan? Terutama di SMA Negeri 2 Batu ya. Iya. Masalah lingkungan itu menurut saya itu hanya sesampah daun-daun itu aja sih yang kurang enak dipandang. Untuk sampah plastiknya seperti sampah-sampah yang berserakan itu menurut saya tuh nggak ada sih, sudah cukup. Karena kesadaran SMA Negeri 2 Batu itu terhadap sampah plastik terutamanya itu udah lumayan baik. Menurut Mas Devan sendiri, masalah-masalah kecil yang bisa merusak lingkungan itu masih sering terlihat apa udah berkurang? Untuk masih sering kelihatan sih enggak sih, cuman hanya beberapa saja sih. Kemarin saya pernah menemukan itu ada siswa yang menginjak rumput sembarangan gitu, yang seharusnya kita rawat malah diinjak-injak gitu. Iya, itu kadang anaknya kayak agak bandel gitu, terus kesadarannya terhadap lingkungan itu agak kurang. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi nih, kita kan sebagai pelajar kadang gitu lihat teman-teman kita bawa bekal dari rumah. Iya, gitu, dari rumah itu pakai styrofoam. Nah, terus ada juga yang bawa minuman itu kayak tumbler. Kadang teman-temannya itu beranggapan gini, duh ngapain sih bawa-bawa berat dari rumah gitu kan, berat, terus kenapa nggak beli di sekolah aja? Menurut Mas Devan gimana cara menyadarkan mereka agar tidak berpikiran seperti itu? Ya karena saya sebagai siswa sih, saran saya mungkin sekolah bisa menggunakan media talk show mengenai tentang kesadaran terhadap lingkungan gitu. Mungkin jadi bisa menumbuhkan rasa kasihan terhadap bumi kita, karena bumi kita juga udah kasihan banget karena banyak sampah yang berserakan, sampah-sampah styrofoam. Lagi pula juga styrofoam itu jika terkena panas itu menyebabkan penyakit juga ya. Bahaya juga loh buat bahaya juga bagi kesehatan kita gitu. Makhluk hidup sekitar. Cara-cara meningkatkan kesadaran yang seperti Mas Devan bilang tadi kan kayak mengurangi penggunaan styrofoam. Nah, tapi kan sekarang banyak nih ya penjual yang menggunakan gelas plastik. Gimana sih tips Mas Devan agar para penjual ataupun pembeli itu memiliki kesadaran untuk tidak banyak menggunakan sampah plastik? Iya, sampah plastik. Ya, untuk tips dari saya sih mungkin dari penjual itu ya. Mungkin penjual bisa menyediakan gelas yang bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi agar tidak menambah sampah juga, karena kan pasti otomatis pembeli itu setelah minum juga langsung dibuang. Gak mungkin kan dibawa pulang, kan itu plastik, nggak bisa dicuci, nggak bisa digunakan lagi, pasti otomatis itu berakhir di tempat sampah. Nah, untuk pembelinya sendiri mungkin bisa inisiatif mungkin membawa gitu ya, membawa tumbler dari rumah gitu yang bisa digunakan. Mungkin terus kita beli es degan gitu, nanti masukin di tumbler saya gini aja gitu. Kan gitu kayak lebih keren aja. Lebih keren gitu. Kan tadi masih banyak nih orang yang kayak sering buang sampah sembarangan. Itu apa sih akibatnya buat orang itu sendiri maupun buat lingkungan sekitar? Kalau menurut saya ya, orang yang membuang sampah sembarangan itu mungkin kesadaran atas lingkungannya itu kurang ya. Karena apa? Pasti jika sampah menumpuk itu juga menyebabkan penyakit gitu, sarang nyamuk, sarang lalat gitu. Terus juga dampaknya sama manusia juga, semisal kita terkena nyamuk DBD gitu, kita kan jadi jatuh sakit gitu karena adanya limbah yang banyak gitu. Terus untuk bagi makhluk hidup yang lain sih mungkin akan terganggu ekosistem aja sih. Kayak mungkin yang lagi hangat-hangat ini di Instagram seperti penyu yang terjerit limbah jala gitu sama plastik gitu ya. Itu menurut saya sih kurang gimana gitu ya. Tapi dari tadi kan kita ini kayak bahas anorganik mulu gitu. Organik mulu. Nah, sekarang kita beralih ke sampah organik. Nah, menurut Mas Devan gimana sih cara untuk mengatasi penumpukan sampah organik? Kalau sesuai pengamatan saya di SMA Negeri 2 Batu itu sampah-sampah organik itu hanya sampah
seperti reruntuhan daun gitu Nah, ya. iya, daun-daun kering ya. Mungkin untuk sampah dari sisa-sisa makanan itu sangat minim sekali karena apa? Tingkat kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 2 Batu itu sangat tinggi, seperti membawa tumbler dari rumah, jika makanan tidak habis ya disimpan gitu, Ya, dibawa dibawa pulang pulang. lagi. Tapi untung sih nggak ada sisa makanan, sampah sisa makanan Iya, itu. Wih, kalau ada sih pasti sangat mengganggu. Iya, sangat mengganggu Baunya. banget baunya gitu, pasti bau busuk gitu. Iya. Jadi karena alhamdulillah gitu tingkat kesadaran anak-anak SMA Negeri 2 Batu sangat bagus. Iya, sangat bagus sekali. Kerusakan lingkungan itu bisa menjadi bencana alam juga ya? Menurut saya sih bisa sih, seperti mungkin jika sampah yang menumpuk di selokan itu bisa menyebabkan banjir Nah, gitu iya. ya. Seperti Itu yang tahun kemarin itu di Bumi Aji ya kalau nggak salah. Ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari narasumber kita yaitu Mas Devan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini adalah kita harus lebih bisa meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa melestarikan dan menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Sekian dari kami, maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian podcast kami dari kelas 10-7. Dadah! Halo teman-teman, selamat datang di podcast Antara Kita dan Lingkungan. Dengan saya Revaldo Angga Satria sebagai pembawa acara dan Asafane Rabia sebagai bintang tamu kita hari ini. Yang kebetulan juga Safa ini ketua kelas 10-8 nih, yang pasti kita akan banyak mendapat informasi yang berguna darinya. Seperti yang semua kalian ketahui, SMA Negeri 2 Batu menggunakan kurikulum sekolah penggerak, yang dimana setiap 3 bulan sekali kita akan mengadakan proyek. Kebetulan bulan ini proyek kita membahas tentang gaya hidup berkelanjutan, yang dimana proyek kita kali ini adalah membuat podcast. Podcast kali ini merusung tema Antara Kita dan Lingkungan, yang dimana akan membahas kerusakan lingkungan yang ada di SMA Negeri 2 Batu. Contohnya seperti penempatan tanaman yang kurang tepat, daun-daun yang berguguran juga akan berpotensi menjadi sarang ular, yang dimana itu kan bahaya banget bagi siswa yang bersekolah di sana. Juga akan memperburuk citra sekolah. Dan kita juga akan membahas seputar lingkungan sekolah kita. Semua itu akan kita bahas pada podcast kali ini. Sebelumnya mungkin kita bisa menyapa bintang tamu kita hari ini, Safa. Ya. Hari ini kita mau ngomong soal lingkungan nih, Ya. yang pasti jarang banget kan dibahas oleh anak muda zaman sekarang. Benar. Menurut kamu, seberapa penting sih kalau kita ngomongin soal lingkungan? Menurut aku kalau ngomongin soal lingkungan tuh penting banget gak sih? Apalagi topik soal lingkungan tuh emang lagi jarang banget dibahas, apalagi sama anak muda zaman sekarang ya. Oh iya. Sebagian besar dari mereka tuh mikir kalau ngebahas lingkungan tuh nggak menarik, kayak apa sih lingkungan gitu kan, gitu. Iya. Tok. Padahal ngebahas lingkungan tuh lebih penting daripada ngebahas hal yang lain. Bahas ML tuh lebih penting ngebahas lingkungan gak sih, ya kan? Iya. Terus kalau kita ngebahas soal lingkungan juga itu sama aja kayak kita ngebahas tempat hidup kita sendiri, jadi penting banget. Oke. Terus kebanyakan dari mereka juga gak peduli gitu ya soal lingkungan. Benar. Ngomongin soal lingkungan pasti tidak jauh dari kerusakan lingkungan. Menurut kamu, kerusakan apa saja yang bisa terjadi di lingkungan sekolah kita? Kalau kerusakan lingkungan di SMA 2 Batu ya, Ya. salah satu contohnya bisa kita cari di penempatan tanaman yang kurang tepat. Oke. Di beberapa spot yang ada di SMA 2 Batu tuh ada pot-pot yang berserakan gitu. Oh, iya. Nah beberapa potnya tuh ada yang bahkan yang rusak, potnya rusak, tapi tanamannya dalamnya tuh masih utuh. Oh, masih hidup gitu? Iya, ada juga pot yang masih utuh tapi dalamnya udah kering, kayak kebalikan banget sih. Itu juga bikin kelihatan lingkungan sekitar kelihatan kumuh, kelihatan kotor, berantakan gitu kan. Itu Iya. bisa jadi contoh salah satu permasalahan di SMA 2 Batu sih. Oke. Terus gimana sih cara penataan tanaman yang tepat biar enak gitu dilihatnya? Kita lihat di kondisi awal tadi. Di kondisi awal tadi ada beberapa pot yang utuh tapi tanamannya kering. Ada juga pot yang rusak tapi tanamannya masih sehat, masih seger gitu. Jadi langkah pertamanya bisa kita mulai dengan pemilihan mana nih kira-kira pot yang masih bisa diselamatkan, pot yang masih bisa dipakai, mana nih tanaman yang masih bisa diselamatkan, mana nih tanaman yang masih bisa ditanam lagi, masih bisa dirawat lagi. Itu bisa kita
pakai buat cara pertama. Terus kalau udah dipilih-pilih, itu bisa juga kita tanaman-tanaman tadi yang udah kita pilih, kita masukin ke greenhouse biar perawatannya lebih terorganisir, biar lebih baik lagi. Oh benar juga. Kalau ditaruh di greenhouse kan perawatannya juga lebih enak. Benar. Kesana kesini. Benar. Jadi lebih mudah juga kan. Oke. Kita sekarang lagi bahas penataan tanaman. Perlu gak kita memperhatikan luas dan keadaan lahannya? Luas dan keadaan lahan, penting banget gak sih? Soalnya kan setiap jenis tanaman tuh pertumbuhannya beda-beda. Pertumbuhannya, cara perawatannya juga beda-beda. Kalau misalnya kita ngomongin soal pertumbuhan nih, pertumbuhan setiap tumbuhan kan itu pasti berbeda. Setiap tumbuhan pasti terus bertumbuh ya. Ada juga tumbuhan yang tumbuhnya bisa sampai gede banget, ada juga yang nggak terlalu gede. Kalau misalnya nih contoh, tumbuhannya bisa tumbuh gede, tapi lahan yang dikasih buat tumbuhannya tadi kecil. Itu bakal ngehambat kan, ngehambat pertumbuhan tanamannya tadi. Itu bisa jadi salah satu contoh kalau ngebahas soal lahannya itu penting banget. Kalau kerusakan lingkungan yang lain, kira-kira apa, Saf? Kalau kerusakan lingkungan yang lain, di SMA Dua Batu ya. Iya. Di SMA Dua Batu kan ada banyak pohon-pohon tuh. Nah, tiap hari pasti ada aja daun-daun yang berguguran, daun-daun yang jatuh. Nah, daun-daun tadi kalau nggak segera kita bersihin, kalau nggak segera kita jadiin satu, itu pasti bakal bikin lingkungan SMA 2 jadi lebih kotor, jadi lebih kumuh kan. Oh iya. Terus kalau misalnya di salah satu spot di pojok mana gitu, daun-daun ini tadi menumpuk. Nah, tumpukan daun tadi bisa berpotensi jadi sarang ular atau sarang nyamuk. Itu bahaya banget sih buat siswa SMA Dua Batu. Sangat bahaya banget kan kalau ular. Bener. Apalagi kalau kita digigit, kita pasti tidak bisa masuk sekolah, kawan. Bener banget. Oke. Kalau udah dijadiin satu, bersihnya gimana? Langsung dibuang gitu aja atau diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Diolah lagi dong pastinya. Daun-daun tadi kita jadiin satu, kita kumpulin, kita daur ulang jadi kompos. Kalau udah jadi kompos, kita bisa dapat beberapa manfaat sih. Salah satunya kompos tadi bisa kita buat untuk menyuburkan tanaman yang di greenhouse. Tanaman-tanaman bisa jadi lebih subur kan. Terus juga kalau misalnya kompos yang kita buat tadi kualitasnya bagus, pasti bisa dijual juga kan. Nah, jadi keuntungan yang kita dapat nggak cuma kita dapat tanaman yang subur, tanaman yang sehat, tapi juga dapat keuntungan secara finansial. Wah, manfaatnya banyak banget. Benar. Kira-kira siapa sih yang berperan aktif dalam pembuatan kompos? Yang bisa ikut andil dan berperan aktif semua warga Udang sih jelasnya. Jadi nggak cuma gurunya aja, nggak cuma tukang kebunnya aja, nggak cuma orang-orang yang memang bertanggung jawab di greenhouse, tapi warga, siswanya, semua warganya tuh bisa ikut. Semua bisa ikut? Bisa ikut partisipasi siswa. Semua siswa-siswi kan punya ilmu dasar pembuatan kompos, terus gimana? Sekarang kan zamannya udah maju ya, teknologi udah banyak banget. Kita bisa tuh manfaatin informasi-informasi yang ada di Google, di internet, atau mungkin di YouTube. Jadi siswa-siswi yang mungkin merasa kurang pemahaman tentang cara pembuatan kompos, cara daur ulang daun-daun tadi, bisa dimulai kita cari itu dasar-dasarnya gimana sih cara membuat kompos yang benar lewat Google atau lewat internet tadi. Bener sih. Ngomongin soal daur ulang, remaja sekarang kan kebanyakan nggak tertarik gitu kan soal daur ulang. Gimana sih cara mengedukasi mereka biar tahu seberapa penting daur ulang itu? Cara mengedukasi, kebetulan juga kita lagi project nih ya, project yang ngebahas tentang gaya hidup berkelanjutan, ngebahas lingkungan nih. Nah, diharapkan juga lewat project kayak gini bisa mengedukasi khususnya siswa kelas 10 yang langsung terjun ke projectnya. Jadi project ini nggak cuma jadi ngajarin kita tentang lingkungan, tapi juga bisa mengedukasi. Mungkin nggak cuma kita doang, tapi juga siswa-siswi lain yang memang tahu kalau kita lagi project tentang lingkungan, itu bisa jadi project ini tuh jadi ajang buat mengedukasi mereka. Bener banget. Oke, kita kan pas bahas topik penataan taman, kamu sempat nyebut greenhouse. Benar. Greenhouse itu kan bagian dari lingkungan. Aku pengen tahu deh, gimana cara ngerawat greenhouse yang baik dan benar? Soalnya kan perawatannya nggak semungkin kan sembarangan. Benar. Ini keren loh ini. Topiknya banyak banget yang bawa acara kita ini ya. Oke, untuk perawatan greenhouse yang benar, itu bisa kita mulai dengan pemilihan bibit-bibit tanaman yang akan kita tanam di greenhouse-nya. Kalau misalnya nih bibit yang memang dari awal kita pilih itu udah
udah terbebas dari hama, udah tahan hama, itu pasti selama perawatannya juga bakal mudah, bakal jarang kena hama juga kan. Jadi kayak lebih mempermudah kita untuk merawat tanaman-tanaman tadi. Terus cara kedua juga kita bisa tuh usahain di sekitar greenhouse-nya itu kita kasih jaring paranet gitu ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu bisa menghalau hama ataupun serangga-serangga yang mau masuk ke greenhouse. Jadi kan hama-hama yang mau masuk ke greenhouse itu lewatnya juga lewat lubang-lubang gitu. Kalau keamanannya kurang maksimal, pasti mempermudah serangga-serangga sama hama tadi masuk. Kalau misalnya ada jaringnya kan, jadi nggak bisa masuk kan mereka, jadi kayak susah gitu buat masuk. Terus cara selanjutnya juga bisa kan, jenis-jenis tanaman di greenhouse pasti nggak cuma satu ya, ada beberapa jenisnya. Misal antara tanaman A sama tanaman B itu nanti bisa tuh kita kasih pembatas. Entah itu dari kita kasih plastik atau mungkin dikasih jaring atau apa gitu. Itu bisa banget. Tujuannya, kalau misalnya kita ngomong kemungkinan terburuk, misalnya tanaman A ini tadi ada hamanya. Kalau misalnya dia nggak ada batasnya sama tanaman B, pasti hama yang ada di tanaman A tadi bakal lari ke tanaman B kan. Nah, kalau misalnya ada batasnya, itu bisa menghalau hama tadi buat masuk ke tanaman B. Jadi biar nggak nular kemana-mana. Jadi batas di greenhouse itu penting juga ya? Penting. Kayak kecil tapi penting banget kan ya sebenarnya. Ada banyak ya caranya ya? Banyak banget. Greenhouse di SMA 2 tuh ada berapa sih kira-kira? Greenhouse di SMA 2. Yang bisa benar-benar disebut greenhouse menurut saya ya. Ini maaf banget kalau salah kata. Ada satu. Hah? Cuma satu? Iya. Ya yang di pojok tahu sendiri kan? Greenhouse yang di belakang itu. Kalau yang satunya tahu sendiri. Ya. Kondisinya juga begitu ya? Iya, begitu. Di sekolah kita kan ada greenhouse. Sebelum dibangun pasti ada tujuan dan harapan yang ingin dicapai sekolah. Benar. Kira-kira apa salah satu tujuan dari dibangunnya greenhouse itu? Sebenarnya kalau ngomongin soal tujuan agak kurang ngerti, tapi nggak apa-apa. Soalnya saya kan nggak ikut bangun ya. Saya nggak ikut bangun greenhouse. Tapi bisa lah kita telaah gitu. Kira-kira apa ya tujuannya? Yang paling jelas, yang paling penting tuh untuk membudidaya tanaman yang ada di sekolah. Jadi tanaman-tanaman yang di sekolah, cara budidayanya biar tepat, biar nggak salah perawatan, itu bisa tuh kita taruh di greenhouse. Jadi greenhouse-nya bermanfaat untuk membudidayakan tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Dan juga bisa mempercantik lingkungan juga ya? Benar, kan kalau misalnya tanaman-tanaman tadi kita taruh acak gitu, pasti bakalan kelihatan jelek, kelihatan berantakan kan? Terurus gitu. Benar, kalau misalnya kita taruh di greenhouse, selain perawatannya lebih baik, jadi lebih tertata rapi juga. Wah, jawabannya mantap banget dari bintang tamu kita hari ini. Gak terasa pembahasan kita sudah banyak banget soal lingkungan SMA Negeri 2 Batu. Safa, ada gak sih pesan untuk warga sekolah terutama para siswanya dalam menjaga lingkungan? Kita sebenarnya dikasih banyak kesempatan tahu untuk lebih menjaga lingkungan kita, apalagi ada proyek kayak gini ya. Proyek kayak gini tuh sebenarnya kesempatan tahu buat kita, kesempatan buat kita untuk sadar bahwa menjaga lingkungan tuh sepenting ini gitu kan ya. Jadi dimohon, apalagi yang langsung terjun untuk mengerjakan proyek-proyeknya, dimohon untuk lebih sadar bahwa menjaga kebersihan, merawat lingkungan itu tuh penting banget. Terus juga kan kita udah merawat nih, kita udah memperbaiki lah lewat proyek ini, kita juga udah memperbaiki lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Diharapkan yang udah kita perbaiki, yang udah kita benerin ini tadi, itu dirawat juga, dipertahankan juga, dijaga juga. Jadi kita nggak cuma dirawat, dibenerin aja, tapi juga dirawat, dipertahanin juga, biar apa yang udah kita benerin tadi tetap bermanfaat sampai nantinya. Terus bakal keren juga nggak sih kalau misalnya kesadaran tentang lingkungan ini tadi kita bawa keluar sekolah juga. Jadi kita sadar bahwa menjaga lingkungan baik itu nggak cuma di lingkungan sekolah aja, tapi juga mungkin di luar rumah atau mungkin di manapun tempat kita berada. Dan itu akan menambah citra baik ke sekolah kita ya? Benar, bisa. Tadi menarik banget ya, kita mendapat banyak informasi yang berguna. Saya ucapkan terima kasih pada bintang tamu kita hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk membuat podcast ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Deborah Dwi Natalia dan rekan saya Farida Fatmawati dari kelas 10-9 SMA Negeri 2 Batu. Saya dan rekan saya kali ini akan mengupas tentang ekoenzim bersama Bu Gung. Beliau bernama lengkap Gung Endah Tuti Rahayu, akrab dikenal Bu Gung. Lahir di Kota Malang, usia 57 tahun. Pendidikan terakhir, sarjana sosiologi Visipol UGM. Aktivitas beliau sehari-hari sebagai mentor ekoenzim di Jawa Timur dan beberapa kota di Indonesia. Untuk lebih lanjut, mari kita berbincang-bincang dengan beliau, Bu Agung. Bu Gung. Ya. Apa kabar Bu Gung? Alhamdulillah baik. Ya, mengenai aktivitas Ibu sebagai mentor ekoenzim, sebenarnya ekoenzim itu apa sih Bu? Ekoenzim itu adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sisa sayur-sayuran mentah selama 3 bulan dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. Begitu rumus dari ekoenzim. Dan ekoenzim itu ditemukan oleh Dr. Sukon Pumpangpong dari Thailand. Terus kemudian dikembangkan ke seluruh dunia untuk menjaga bumi ini. Tujuannya itu. Jadi tujuan membuat ekoenzim itu untuk supaya orang-orang tidak lagi membuang sampah organik ke TPA, karena kalau dibuang ke TPA itu bisa menyebabkan gas metan dan menyebabkan pemanasan global. Jadi intinya sebetulnya pembuatan ekoenzim itu tujuannya adalah untuk menyayangi bumi. Itu tujuannya. Iya, seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu awal mengenalnya ekoenzim ini tuh gimana sih Bu dan di mana gitu? Oh gitu ya. Kebetulan Bu Gung ini kan senang tanam ya. Jadi saya ikut grup namanya BBI Bank Benih Indonesia. Nah, salah satu teman di sana mengajak saya masuk grup khusus untuk belajar tentang ekoenzim namanya grup Horsek. Itu pada tanggal 21 Januari 2020. Ingat ya Bu Gung sama tanggalnya karena jatuh cinta pada pandangan pertama dengan ekoenzim. Nah, setelah kenal masuk ke grup, terus kemudian besoknya saya langsung membuat ekoenzim. Seperti itu. Ya, jadi udah 2 tahun yang lalu. Pengalaman yang paling berkesan ya Bu ya, tanggal 21 Januari. Iya, seperti ketemu pacar. Iya. Selanjutnya untuk jika kami dan teman-teman boleh tahu tujuan Ibu untuk mengenal ekoenzim itu apa ya Bu? Oh ya, jadi karena kan kita semua sebenarnya kan tidak mau ya menjadi orang yang merusak alam gitu kan. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata selama ini kegiatan kita yang sederhana hanya dengan membuang kulit buah, kemudian membuang sisa sayur ke tong sampah, sebetulnya itu adalah satu tindakan yang sangat tidak bersahabat terhadap alam gitu. Karena kalau kita buang itu tadi masuk ke tong sampah kita, kemudian ke TPA menjadi gas metan dan menyebabkan pemanasan global. Nah, tujuannya ya itu tadi, saya kepingin semua teman-teman itu tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan ini sehingga kita bisa tinggal di bumi yang lebih sehat, lebih menyenangkan, seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Oh, kira-kira kalau misalnya kita kan mungkin kayak dianjurkan gitu ya Bu ya, di rumah itu kayak membuat gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya manfaatnya itu apa aja sih Bu? Manfaat ekoenzim ini luar biasa banget, makanya Bu Gung langsung jatuh hati ya. Itu karena gini, selama ini kan kita buang-buang kulit sampah itu kan kita merasa bahwa itu tidak berharga ya kan, kulit buah kan selama ini dijual juga nggak mungkin kan. Iya. Gitu, terus itu dibuang-buang, kita menganggap tidak berharga. Tapi begitu kita kenal ekoenzim, kita sekarang melihat sampah itu seperti emas gitu. Karena apa? Ternyata setelah diproses menjadi ekoenzim itu jadi manfaatnya luar biasa, termasuk antara lain itu bisa untuk agen pembersih, jadi bisa untuk nyuci, ngepel, terus kemudian bisa untuk keramas, cuci muka, mandi dan sebagainya. Jadi selain itu juga bisa untuk pengobatan, bisa untuk luka bakar, bisa untuk gatal-gatal, terus kemudian kayak orang yang berjerawat, terus yang bisulan, terus kemudian yang suka masuk angin, itu semua bisa, alhamdulillah bisa pakai ekoenzim. Gitu. Kalau ternyata manfaat ekoenzim ini lebih banyak ya daripada obat-obat dokter begitu ya Bu? Ya, kalau ekoenzim ini kan memang sebenarnya tujuannya kan untuk bumi gitu ya, tapi ternyata bagi manusia yang membuatnya itu juga menghasilkan manfaat yang luar biasa. Tadi saya juga belum lengkap ya menyampaikan, karena ekoenzim ini, nah seperti ini ya ekoenzimnya, ini ekoenzim yang sudah dipanen gitu, karena kan kita memprosesnya selama 3 bulan. Setelah dipanen ini bisa dimanfaatkan termasuk antara lain untuk lingkungan, jadi untuk spraying udara, kemudian untuk tanaman, untuk
menyuburkan tanah dan sebagainya. Terus kemudian menariknya, kalau kita membuat ekoenzim banyak seperti yang Bugung ini, itu tikus pergi dari rumah. Dan tikus, kecoa itu nggak akan ada di rumah kita. Nah, banyak manfaatnya ekoenzim. Nanti bisa dipelajari di channel YouTube ya Bugung, manfaatnya apa saja. Baik Bu. Untuk cara pemakaiannya itu gimana sih Bu? Kalau misalnya buat yang pusing, ya kayak gitu, mungkin gimana ya Bu ya? Oh ya, bagus pertanyaannya. Jadi kalau ini kan masih murni ya. Jadi kalau kita mau pakai itu biasanya diencerkan seperti ini. Jadi ini dikasih air. Kalau bisa air yang layak minum gitu ya, jangan pakai air pump. Karena kalau sudah kena air itu masa kadaluarsanya ya sekitar seminggu. Kalau ini tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi ini awet sekali. Semakin lama akan semakin bagus kualitasnya. Nah, ini cara makainya gini, Bugung biasanya pakai 1:100. Ya ini 1:100 terus langsung disemprotkan aja. Misalnya mau keramas ya disemprotkan, mau buat mandi ya disemprotkan ke tangan gitu. Terus nanti tubuh mana yang kita kepingin pakai kita pakai. Kalau pusing di kepala, badan-badan ini semua disemprot pakai ekoenzim, linu-linu segala macam itu alhamdulillah. Sangat banyak yang terbantu. Bahkan kemarin ada testimoni dari murid kami itu punya anak kecil banget, lahirnya tuh cuma 2 kilo karena prematur kan. Terus kemudian semua digosok pakai ekoenzim, mandinya pakai ekoenzim, terus sebelum digosok minyak telur itu pakai ekoenzim dulu. Itu anaknya tidurnya nyenyak, kemudian nggak pernah rewel, makannya enak. Jadi sekarang dia sudah gemuk, sudah sehat. Gitu. Sangat membantu banget ya membantu banget. Untuk kan ini kan manfaatnya itu udah banyak. Terus boleh nggak sih kan Ibu kan juga tiap hari buat gitu kan, mungkin banyak banget. Itu boleh nggak sih Bu kalau misalnya diperjualbelikan gitu? Ini bagus pertanyaannya. Ekoenzim tidak boleh dijual ya. Ekoenzim ini memang kita membuat itu dibaktikan untuk alam dan untuk kemanusiaan. Jadi memang tidak disarankan ya kita jual ekoenzim gitu meskipun kita banyak. Jadi itu kita bagikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi kalau produk turunannya itu boleh dijual. Misalnya kan kita bikin kayak gini nih Mbak. Kita bikin sabun ekoenzim. Nah ini sabun ekoenzim. Ini dari bagus kan? Nah ini boleh dijual kalau yang seperti ini. Nah ini dari ekoenzim. Ini namanya produk turunan gitu. Jadi ini boleh dijual. Tapi kalau ekoenzimnya tidak boleh dijual. Memang tidak ada hitam di atas putih bahwa ekoenzim boleh dijual, dilarang dijual gitu ya. Tapi ya itu sebagai gerakan moral saja gitu supaya semua orang mau membuat ekoenzim dan tidak ada yang memanfaatkan kesempatan untuk membuat banyak-banyak terus dijual, terus kemudian yang malas-malas nggak mau bikin ekoenzim. Oh, bisa sekalian untuk amal ya Bu? Iya benar, bisa untuk amal, betul sekali. Kalau saya boleh tahu kontribusi pemerintah itu dalam ekoenzim itu apa ya Bu? Kalau untuk Kota Batu ya, saya hanya bicara untuk Kota Batu ya. Alhamdulillah kalau untuk Kota Batu kita sudah didukung oleh DLH Batu. Karena memang saat itu Bugung waktu mengembangkan kan agak kesulitan gitu. Masyarakat untuk menerima sesuatu yang baru kan pasti mikir-mikir dulu gitu kan. Kita udah presentasi, udah sosialisasi, mereka nggak mau segera buat gitu. Akhirnya Bugung datang ke DLH Batu, terus sosialisasi mengenai ekoenzim gitu. Kenapa ke DLH? Karena memang DLH itu yang berhubungan dengan masalah sampah kan, gitu. Pengurangan sampah, pengelolaan sampah itu kan kalau di pemerintah kan di DLH yang bertanggung jawab gitu. Akhirnya Bugung ke sana dan alhamdulillah setelah ke sana kita bikin gebrakan seperti sosialisasi di bank sampah, sosialisasi di PKK. Nah alhamdulillah untuk Kota Batu kita sudah 24 desa dan kelurahan itu sudah kita sosialisasi ekoenzim. Banyak sekali Bu. Iya alhamdulillah, sekolah-sekolah juga, dari sekolah, rumah sakit itu kita juga udah sosialisasi ekoenzim. Cuma memang belum semuanya, kalau sekolah sama rumah sakit gitu ya, karena mereka sumber BO, jadi sebaiknya memang mereka juga mengolah ekoenzim sih. Harapan kami seperti itu. Oh iya, bisa mengenal lebih dalam lagi ya kalau dokter-dokter gitu. Iya, ini alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Baptis di Batu sudah mengolah ekoenzim, sampah-sampah dapurnya itu sudah diolah jadi ekoenzim dan itu sudah dipakai untuk mencuci kayak darah-darah itu cepat hilang kayak gitu. Seperti itu. Keren banget. Luar biasa memang ekoenzim ini, semoga banyak yang lebih mengenal ya. Iya, karena ini tuh juga sangat membantu banget ya. Maksudnya manfaatnya itu juga banyak banget. Untuk yang mungkin yang muda-muda bisa menghilangkan jerawat. Oh iya. Iya. Oh ya, kalau mens haid itu kan suka sakit kan. Nah, itu bisa pakai ekoenzim. Alhamdulillah bisa sembuh loh. Tidak perlu beli Kiranti ya. Iya. Jangan cuma merek. Iya. Terus apalagi? Banyak sih ekoenzim manfaatnya.
Kalau misalnya yang ada yang remaja itu kan kadang-kadang bau ya, maaf ya, bau badan gitu. Terus kalau pakai kaos kaki, sepatu itu suka bau gitu. Itu ekoenzim menghilangkan bau. Bisa menghilangkan bau. Wah, keren banget. Jadi itu sangat bermanfaat banget Sangat buat kita yang remaja kayak gini. Remaja jompo ya. Iya. Jadi ekoenzim meskipun tidak boleh dijual tapi sangat punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena kan mengurangi kos ya, mengurangi pengeluaran rumah tangga, kos kesehatan kita juga semua terkurangi. Iya, jadi nggak perlu beli yang misalnya kalau buat di sampo gitu ya, Bu ya. Ya karena kita mandi, juga sudah bisa pakai ekoenzim. Ya, luar biasa sih. Keren sih. Kalau untuk motivasi ibu ini dalam menganu ekoenzim, Kenapa gitu ya maksudnya kok maunya gitu. Oh iya, maksudnya begitu, Bu. Mohon maaf. Kok maunya gitu kan iya, gerak-gerak iya. ekoenzim gitu. Jadi gini, alhamdulillah Bugong ini sebetulnya awal mulanya itu cuma pengen cari pupuk awal mulanya ya. Tapi begitu ngerti manfaat ekoenzim ternyata tidak hanya sekedar bisa buat pupuk, akhirnya Bugong merasa bahwa ini kayaknya masyarakat Indonesia harus tahu gitu loh. Jadi terus kepingin Bugong ini di akhir masa hidup, istilahnya di sisa hidup ini kepinginnya meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat masyarakat gitu, supaya istilahnya ya membantu pemerintah juga supaya pengelolaan sampahnya itu jadi lebih mudah gitu. Karena kan selama ini di mana-mana pemerintah kan pasti masalah sampah ya. Iya, gitu. sangat ini ya, penumpukan sampah penumpukan gitu. sampah Iya. yang luar biasa. Nah, itu kita ingin menggerakkan masyarakat supaya sama-sama peduli, supaya mereka juga mengolah sampahnya supaya nggak dibuang ke TPA lagi. Seperti itu. Wah, keren banget sih motivasinya. Ya pengen bermanfaat buat bangsa dan negara. Iya. Ya, Keren seperti banget, Bu. itu. Mungkin segitu dulu ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya, Bu. Saya dan rekan saya. Oh iya, untuk kan kita masih belum tahu nih cara membuatnya itu gimana. Sampai lupa. Iya. Kalau boleh tahu cara membuatnya itu gimana sih, Bu? Simple sekali sebenarnya buat ekoenzim itu ya. Kita pakai alat aja yang ada di rumah. Jadi misalnya boleh pakai wadah seperti ini, ya. Wadah-wadah plastik, tapi yang jelas harus plastik ya, nggak boleh logam, tidak boleh kaca. Jadi harus plastik, tertutup rapat, syaratnya itu. Terus kemudian kita tadi kan rasionya 1:3:10 gitu kan. Jadi dari wadah ini kita lihat kapasitas wadahnya dulu. Misal ini kapasitas wadah 5 liter. Kita isi air 60%-nya gitu. Jadi 60%-nya kalau 5 liter kan berarti 3 liter. Setelah ketemu air jumlahnya 3 liter, kita bagi 10 ketemu jumlah molase 3 ons, pakai molase atau gula merah boleh, itu 3 ons. Terus kemudian BO-nya, kulit buah dan sayurnya itu 3 ons kali 3 berarti 9 ons gitu. Jadi kalau untuk wadah seperti ini, misalnya ini 5 liter, itu airnya berapa tadi? 3 liter, kemudian molasenya 3 ons, terus kulit buah dan sayurnya 9 ons. Sudah, terus ditutup rapat, diaduk ya, diaduk rata, kemudian ditutup rapat. Nanti seminggu dicek apakah ada belatungnya dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kalau wadah kurang rapat itu muncul belatung. Nah, kalau muncul belatung itu harus dijemur ya, harus dirapetin lagi. Wadahnya itu harus kita rapetin lagi. Berarti kalau ada belatung itu masih ada udara yang bisa masuk. Belum kedap. Nah, harus dirapetin. Setelah dirapetin baru kita jemur selama setengah jam. Kemudian selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu setelah itu boleh diproses lagi, nggak apa-apa. Itu masih bisa jadi ekoenzim. Wah, jadi harus boleh tahu itu kenapa ya, Bu, tidak boleh pakai logam atau besi? Ya, karena kan ini sifatnya asam, takutnya korosif kan gitu. Ekoenzim ini pH-nya 4 ke bawah, jadi sifatnya sangat asam. Ya, untuk aplikasi di pertanian itu harus diencerkan 1:1000 supaya nanti pH-nya itu pH air gitu, antara 6 sampai 7 supaya nanti ketika disemprotkan tidak membuat tanaman itu kering gitu. Jadi nanti ada aturan-aturannya untuk memakainya. Untuk gulanya, untuk molase itu kan kayak pengganti gula gitu kan, Bu. Jadi kalau gula itu kan kita disarankan gulanya gula yang merah, nggak boleh yang gula pasir gitu. Oh, nggak boleh ya, Bu ya? Ya, sementara ini kita memang yang kita diajarkan oleh mentor kami itu memang sebaiknya tidak pakai gula pasir, karena gula pasir itu kan sudah melalui proses pengkristalan, terus kemudian pemutihan dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau gula merah kan lebih alami. Nah, itu lebih bagus untuk mikroba yang bekerja di dalam ekoenzim itu. Jadi boleh kan pakai gula merah, gula aren, gula kelapa boleh. Tapi kan itu harganya cukup mahal juga kan. Nah, kita sarankan molase itu karena molase ini adalah produk limbah pabrik juga, tapi sangat bagus kalau dipakai untuk membuat ekoenzim dan harganya murah.
harganya lebih terjangkau. Oh, seperti itu. Mudah didapat juga karena di Malang sini alhamdulillah sih, di Batu Malang itu mudah. Di kota-kota lain juga banyak kok yang orang adanya banyak untuk orang-orang yang jual molase itu banyak. Wah, sebenarnya cukup meringankan para ibu-ibu ya, Bu. Oh, sangat meringankan. Iya, sangat meringankan. Biasanya ibu-ibu senang sih kalau tahu, oh ternyata bisa mengurangi kos rumah tangga gitu. Iya. Jadi ini alami ya, Bu ya? Alami, iya. Makanya kalau misalnya pakai ini, misalnya katakanlah kita keliru nggak pakai 1:100, pakai ini boleh 1:100, 1:400 itu boleh. Bahkan ada yang pakai face mist itu ya, yang buat wajah, untuk melembabkan ya. Itu ada yang pakai 1:1000 gitu. Nggak apa-apa, nggak. Boleh, jadi bebas aja gitu, jadi nggak harus paten ini 1:10, 1:100 nggak harus seperti itu. Untuk mengenal informasi lebih lanjut tentang ekoenzim, apakah kami boleh tahu channel YouTube-nya, Bu? Oh iya, mungkin nanti buat cara buatnya itu gimana sih? Oh iya. Alhamdulillah Bugong sudah membuat modul tutorial, jadi modul yang berisi tentang ekoenzim. Terus juga udah membuat channel YouTube juga. Channel YouTube-nya pakai namanya Bugong aja, Gung Endah gitu. Nah, itu ada 180 lebih ya video di sana tentang perjalanan kita sosialisasi di Kota Batu dan kota-kota lain. Terus kemudian testimoni, terus cara pembuatan, terus kemudian apalagi cara panen dan sebagainya, itu semua ada di channel YouTube-nya Bugong. Bisa dipelajari. Wah, jadi buat kalian yang misalnya mau gimana sih cara buatnya ekoenzim itu, bisa lihat channelnya Ibu Gung, namanya Gung Endah. Iya. Kalau yang untuk membuat judulnya tutorial 5 menit membuat ekoenzim. Tutorial 5 menit membuat ekoenzim. Iya, simple. Iya, simple sekali ya. Ya. Untuk pengenalan ekoenzimnya mungkin sampai sini saja, Bu. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan banyak terima kasih karena memperbolehkan mengundang ke sini ya, Bu ya. Semoga tayangan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada salamnya, salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay. Hold me up, tie me down. Someday I wanna leave your side. You've been eating me alive. Take me home, you can never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak UDAS. Bertemu dengan kami dari kelas 10. Perkenalkan, aku Aulia dan kedua rekanku. Saya Sultan Rafi. Dan saya Naya. Halo. Nah, gimana nih kabar kalian akhir-akhir ini? Udah lama kan gak ketemu? Alhamdulillah kabarku baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau kabarku juga baik sih. Soalnya ya emang tiduran doang. Kalau Kak Aulia gimana? Rebahan aja sih Kak. Ya, tim rebahan ya. Iya. Liburan ngapain aja nih Kak? Liburan main game. Pusleng. Oh, bener. Tapi lost ring. Enggak. Aku lost ring. Kan gak pro berarti. Lo timku. Oh. Kira-kira ada kabar terbaru apa ya di Kota Batu? Itu loh, katanya Kota Batu tuh terjadi banjir bandang. Tahu nggak? Banjir bandang? Oh, banjir bandang yang di bulan November itu ya? Yang banjir bandangnya merenggut banyak korban jiwa. Iya. Hah, parah banget. Separah itu emang? Iya, sampai rumah tuh ambrol gitu ya, terus kayak rusak parah lah. Terus bendungan tuh sampai ambrol. Ya gitu pokoknya sampai parah banget lah. Sampai rata sama tanah. Sumpah kayak gak nyangka banget. Karena kan di Kota Batu termasuk dataran tinggi. Kenapa kok bisa terjadi banjir bandang? Kok
Kok bisa sampai kayak gitu ya? Menurut kalian kenapa sih? Menurutku soalnya banyak warga sana yang menebangi pohon di pinggir sungai, terus banyak yang membuangi sampah juga. Dan orang yang membuang sampah dan menebangi pohon itu tidak tahu apa yang terjadi dampaknya. Nah, itu maksud saya. Ya benar sih. Terus padahal kan Kota Batu itu termasuk kota yang memiliki lanskap ya. Terus yang rentan terjadi banjir lah. Terus mereka kan wilayahnya juga punya dataran tinggi, terus lereng-lereng gitu kan. Ya intinya orang-orang tuh yang kurang menjaga lingkungannya sendiri ya. Makanya ya terjadi kejadian itu lah. Banyak sampah yang hanyut. Loh, bukannya karena pohon yang ditebang? Ya sampah lah, sampahnya banyak. Pohon. Jadi yang bener yang mana nih? Pohon apa Pohon. sampah? Sampah lah, sampah. Dua-duanya aja lah. Ya intinya kita jangan melakukan hal-hal yang memicu banjir bandang aja. Iya deh, iya. Nah, kalau menurut kalian faktor utama banjir kemarin kan pohon sama sampah. Dari pohon dulu deh. Kenapa kok pohon yang jadi faktor utama penyebab banjir? Karena banyak pohon yang ditebangi. Itu membuat kurangnya resapan air di daerah pinggir-pinggir sungai. Terus kalau pas hujan airnya mau dikemanain ya? Iya nih Pak rumahnya lah. Pak mandi rumah. Di rumah mama Aneh-aneh guys. Ya enggak lah, kan Cek tersumbang banjirnya ya rumah. Iya. Rumahku udah cukup air Cek alhamdulillah. airnya nggak mati lagi kan kayak kemarin. Iya. Kemarin dibobol orang. Tapi ya bener sih, kalau misal pohon nggak ada ya tempat airnya di mana gitu loh. Di rumahmu. udah gitu. Udah. Kalau gitu ada cara menanggulanginya nggak? Ada lah, pakai reboisasi. Bener, kita adain reboisasi, menanam pohon di lahan yang gundul. Terus jangan ditebang, itu aja. Pohon sawi, pohon apa? Pohon jati, pokok pohon yang besar yang Pohon besar dan tegak. Nah, bener. Iya. Emang itu kenapa sih kok ditebangin? Gak tahu ya, itu mungkin buat kepentingan warga sendiri sih. Dibuat kafe, rumah dan lain-lain. Iya, biasanya buat pembukaan lahan buat sawah nggak sih? Benar. Terus di apa namanya, di Kota Batu itu udah banyak kafe gitu. Jadi misal kalian lewat City pasti ada kafe, lewat sini pasti ada kafe. Iya sih, aku juga kalau ke Batu tuh tiap lewat belokan tuh ada kafe gitu. Jadi di sepanjang jalan tuh nggak mungkin nggak ada kafe gitu ya. Kafe kayak tersebar secara merata gitu. Remaja set. Iya. Biasa tempat para healing. Iya. Satboy itu temanku ada yang satboy. Iya, satboy ya. Satgirl nggak? Mau nggak ada healing. Jadi intinya menurut Sultan banjir kemarin karena banyak pohon yang ditebang. Ya, benar sekali. Terus kekurangan lahan resapan air, betul? Kalau menurut Naya kan tadi dari sampah ya. Iya. Kenapa sampah jadi penyebab banjir kemarin? Soalnya banyak sampah yang dibuang kayak sembarang gitu loh, apalagi dibuang ke sungai terus tanpa diolah. Jadi kayak dibuang di sungai dan bisa kayak menyumbat aliran air lah ya. Terus tau nggak sih kayak menurut penelitian sekitar 2 bulan yang lalu lah ya, Indonesia itu masuk ke 2 besar penyumbang sampah plastik terbanyak sedunia. Oh, masa sih? Emang yang pertama siapa? Yang pertama tuh Cina ya, terus kan yang kedua Indonesia, yang ketiga itu Filipina, yang keempat Vietnam, yang ketiga itu Sri Lanka. Dan tau nggak sih itu tuh 5-5-nya tuh dari Asia. Ah, bohong pasti. Masa sih? Searching aja lah, searching di Google. Oke, habis podcast aja searching. Ya agak kelamaan ya kak ya. Gak apa-apa. Ya? Sama nyantai-nyantai. Oh iya ya. Sampai tugasnya selesai gitu ya. Iya, pokok tugas selesai aman. Iya. Kesadaran orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya juga kurang nggak sih? Kurang banget. Padahal udah ada banyak tempat sampah loh. Kenapa harus buang sampah sembarangan? Kan jadinya sungai jalanan. Iya sih. Apa kalau misal kita nyuruh orang nih ya buat kamu jangan sembarangan buang sampah di sini. Tapi kalau percuma dong kalau kita bilangin orang yang mereka aja nggak punya kesadaran diri. Jadinya kayak percuma aja. Jadi kalau kita mau apa sih namanya?
kayak menjaga lingkungan itu dari kita sendirilah ya. Nanti biar lingkungan sekitar tuh mengikuti kita, biar termotivasi lah ya. Benar juga ya, setuju sama Ana ya. Kesadaran itu tumbuh dari diri sendiri. Kalau manusia gak punya rasa tanggung jawab akan sampah-sampah plastik itu, jadinya kayak bakal banyak bencana-bencana yang datang itu kan, kayak banjir, terus tanah longsor gitu. Terus kayak gak bakal cuman itu aja kan ya. Betul. Proyek kita kali ini kan ada tema daur ulang kan. Iya, daur ulang itu berguna untuk mengurangi sampah nggak sih? Berguna lah, karena mengurangi limbah plastik juga untuk menjadi barang yang memiliki nilai guna juga. Betul juga ya, itu juga melatih kreativitas kita kan ya? Iya. Bener banget ya, meskipun kita nggak sepenuhnya menghilangkan sampah ya, tapi seenggaknya kita bisa mengurangi sampah plastik tersebut lah ya, bisa untuk menjadi bisa menjadi untuk barang yang bisa diperjualbelikan. Iya, cuan kan ya, duit. Iya, cuan. Iya. Lumayan kan dapat cuan. Cuan, penting cuan. Iya, cuan. Iya. Kayak top up ML. Boleh juga sih, nanti aku mau kerja sambil buat bisnis bareng daur ulang lah. Kerja sambil lah, keren lah ya. Mata duitan banget ya. Mata duitan. Iya. Bukan mata duitan, kan ikut serta untuk mengurangi limbah plastik di Indonesia juga, bahkan sampai di dunia, biar cakep, biar keren. Woi, kok viral di papan. Sultan. Bisnis ini mata duitan semua ya, untung aku enggak gitu. Iya kan, lumayan kan ya, bisa bermanfaat buat menghasilkan uang, terus juga mengurangi sampah lah, kenapa enggak ya kan ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal daur ulang ini ya, kalian mikir nggak sih kalau pembuatannya menimbulkan sampah juga? Lah, kok bisa? Kok bisa? Kan bekas potongan-potongan botol atau kardus itu masih menimbulkan sampah. Lalu sampah itu akan dikemanakan? Mungkin? Asal kamu tahu ya, ya, potongan-potongan itu tidak akan dibuang sehingga menimbulkan sampah lagi. Akan tetapi masih diolah menjadi kerajinan kecil-kecilan gitu. Oh, tumben. Kamu sangat itu ya. Mengejek saya ya? Mengejek. Iya. Mengejek. Tapi aja tumben ya. Loh, aku kan sekali. Aku kan emang bijak selalu. Kamu apa nggak tahu? Ciri-ciri suka pamer ya gini. Ya guys ya. Lo enggak. Ya Allah, Dek. Kita di sini udah berapa menit sih? Setengah jam mungkin. Lama banget ya kayak. Ya. Udah dari tadi sih kayaknya. Soalnya ini cuma buat pajangan ya. Iya. Nggak disponsori kalau nggak disponsori. Bukan sponsori lo. Iya. Pas saya kameramen nih. Dikasih air minum. Mungkin itu aja dari kami, dari kelas Tenten. Maaf apabila ada salah kata. Saya Aulia, saya Sultan, dan saya Naya. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.